Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di tutorial penggunaan LMS milik Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teknik untuk mengcopy atau menggandakan konten dari kelas 1 ke kelas yang lain. Jadi misalkan pada satu kasus kita mengajar satu mata kuliah dan di situ ada beberapa kelas, kita tidak mungkin untuk misalkan membuat kontennya satu persatu di masing-masing kelas tersebut, sehingga ada cara yang lebih efektif untuk membuat satu kelas itu dengan isian konten yang lengkap, kemudian kita kopikan atau kita ekspor, atau dari kelas yang kosong tadi kita mengimpor dari yang sudah lengkap. Contoh pada kasus ini, saya ada contoh kasus di kelompok 5 ini untuk KKN ya, tapi sebenarnya sama kontennya. Pembekalan, ini ada attendance, soft file, ebook, kemudian ada Jitsi juga. Ini mungkin DPL-nya mempersiapkan untuk VCon ya, video conference. Kemudian ada pembekalan. Yang lain saya kira masih sama karena kelas yang lain atau konten yang lain merupakan isian dari konten satu kemudian di-copy ke kelas yang lain. Di kelompok 19 atau di kelas yang lain, ternyata di sini ada 3 tambahan berupa video. Video proses login, kemudian video penyusunan program kerja, kemudian video laporan kegiatan harian. Jadi ini di kelompok 19 ini, 3 video ini mau kita kopikan ke kelompok 5. Berarti langkah-langkahnya dari kelompok 5 mengimport kelompok 19. Ya. Langkahnya klik simbol konfigurasi atau simbol gear ya. Kemudian impor. Nah, di sini ternyata tidak kelihatan kelompok 19. Kita cari kelompok 19, kemudian dicari. Kalau sudah ketemu, diklik, kemudian lanjut. Tercentang semua, kita ikutkan saja. Next. Pengantar tadi masih sama. Jadi pengantarnya ini sama, berarti nggak perlu diimpor. Nanti ada double 2. Attendance ini juga sudah ada ternyata attendance-nya. Jadi nggak perlu ya, nggak perlu kita impor. Attendance-nya nggak perlu impor. Soft file nggak perlu diimpor. Ebook tidak perlu diimpor. Video proses login tadi yang mau kita impor, kemudian video penyusunan program kerja, kemudian video laporan kegiatan harian, ini 3 file inilah yang akan diimpor. Jadi yang lain checklistnya dibuang. Jadi ini kalau membuang isinya cukup ini, tapi kalau mau membuang satu paket topik ini tidak diikutkan untuk diimpor, dicentang nama topiknya. Jadi nama topiknya di uncheck ya, atau dibuang checklistnya. Jadi cukup 3 saja yang saya checklist. Kemudian next. Kemudian ini dicek lagi ya, nanti siapa tahu kalau ada. Jadi yang silang ini tidak ikut diimport. Yang diimport hanya video ini 3 ini. Kemudian yang terakhir perform import. Dilanjut, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, ini 3 file ini sudah berhasil diimport ya. Ini kelompok 5 ya. Kita tes lagi, misalkan di kelompok 6. Kelompok 6 kita buka. Ini tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6. Namun di kelompok 6 ini ternyata kita lihat kelompok 6 ada 3. Nah, ini yang 3 harus kita import dari kelompok 19. Kita lakukan lagi, misalkan import, kemudian kita cari kelompok 19, cari,
kemudian dipilih kelompok 19-nya, lanjut, kemudian next. Ini tidak perlu karena sudah ada. Pembekalan ini karena captionnya, kalau ini kita uncheck, bawahnya itu ikut teruncheck. Jadi ini tetap dicek, attendance-nya tidak, soft file tidak, ebook juga tidak, yang lain tidak perlu diimport atau tidak diikutkan. Oke, kemudian next. Kalau sudah, perform import. Oke, lanjut ya. Oke, ini sudah masuk. 3 materi ini sudah masuk. Sehingga bisa kita simpulkan dari ini berapa? Kelompok 1 sampai kelompok 1 sampai kelompok 30 itu sebenarnya kita cukup membuat satu tampilan atau satu bentuk course materi dan materi-materinya, kemudian kita impor ke atau kita ekspor ke seluruh kelompok yang lain. Jadi cukup efektif dan sangat efektif menurut saya. Walaupun nanti tetap kita harus ngecek satu-satu, terutama misalkan ini tanggalnya misalkan ada yang berbeda. Nah, ini nanti kita cek satu-satu. Oke, sesi ini saya rasa cukup ya, nanti sebagai bekal dosen untuk persiapan di semester Gasal 2020-2021. Harapannya tidak perlu membuat seluruh course-nya atau kelasnya satu persatu. Jadi cukup efektif dengan cara membuat satu sebagai sebagai pedomannya, sebagai bentuk jadinya, dan yang lain tinggal import ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.